PKM ini sebetulnya berdiri dari sejak kapan Ustadz, dan apa yang melatar belakangi berdirinya PKM ini? Ya, PKM Pendidikan Kader Mubalik itu kan berdiri tahun 93. Kalau ditanya latar belakang, tentu ini salah satu dinamika dari Kodi DKI Jakarta. Kodi itu kan memiliki tugas pokok, koordinasi, sinkronisasi, dan dinamisasi kegiatan dakwah di Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu kembali pemirsa dengan Kodi Talk, obrolan renyah dakwah. Episode yang lalu kita telah menyampaikan tentang tajuk sejarah dan eksistensi Kodi Provinsi DKI Jakarta. Bicara Kodi tentu tidak terlepas dengan PKM, Pendidikan Kader Mubalik, karena PKM adalah salah satu program unggulan yang dimiliki Kodi dari tahun ke tahun. Setidaknya sebagai sekretaris PKM sampai hari ini sudah ada kurang lebih 1.500 alumni dai-dai yang tersebar di seluruh Jabodetabek, bahkan di kota-kota lainnya. Dan saat ini tahun 2024 kita sudah angkatan ke 31. Ini subhanallah, berarti sudah lama ya PKM ini. Bersama kita Bapak Haji Muhammad Latif SAG MPDI. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Pemret Kodi Talk. Pemret Kodi Talk. Kita bersama Pemret Kodi Talk. Beliau ini dalam ingatan saya, mudah-mudahan tidak salah ingatan, kurang lebih 20 tahun sudah berkiprah dan aktif berkhidmat di Kodi ini. Tentu dalam kurun waktu yang cukup lama itu banyak hal beliau mengamati perkembangan PKM dari berdiri sampai dengan hari ini, dan juga beliau ini juga termasuk sekretaris yang sangat lama. Jadi bagaimana tentang PKM, ke-PKM-an itu beliau sangat tahu sekali. Baik, PKM ini sebetulnya berdiri dari sejak kapan Ustadz, dan apa yang melatar belakangi berdirinya PKM ini? Ya, PKM Pendidikan Kader Mubalik itu kan berdiri tahun 1993. Kalau ditanya latar belakang, tentu ini salah satu dinamika dari Kodi DKI Jakarta. Dan Kodi itu kan memiliki tugas pokok, koordinasi, sinkronisasi, dan dinamisasi kegiatan dakwah di Jakarta. Nah, kalau kita simak obrolan kita Ustadz Rakimin, obrolan sebelumnya berkaitan dengan sejarah dan eksistensi Kodi, itu kan saya menyinggung soal FKLD. Berdiri tahun 85 pasca peristiwa Priok tahun 84. Nah, FKLD di masa itu sampai dengan tahun 92 itu cukup eksis sebagai salah satu sebagai mitra kerja Kodi. Nah, di tahun 92 pada saat rapat kerja FKLD di Cipayung Bogor, salah satu hasil rekomendasi dari rapat kerja FKLD itu adalah pentingnya untuk menggulirkan standarisasi pendidikan mubalik. Jadi itu hasil rekomendasi FKLD pada rapat kerjanya tahun 92. Pentingnya menggulirkan standarisasi pendidikan mubalik. Dalam artian praktek ya, bukan sertifikasi ya? Bukan. Yang distandarisasi bukan mubaliknya, tetapi yang distandarisasi itu adalah pendidikannya. Nah, kalau kita amati pada saat itu, orang tua kita itu berpikir bahwa hampir semua lembaga dakwah itu memiliki lembaga pendidikan dai dan mubalik. NU itu punya LDNU, mendirikan kursus dakwah, Muhammadiyah juga punya kursus dakwah, Dewan Dakwah juga punya kursus dakwah.
Jadi semua lembaga ormas itu memiliki kursus dakwah dengan warnanya sendiri-sendiri. Jadi warna kursus dakwahnya NU ya seperti itu, Muhammadiyah ya seperti itu. Nah, FKLD itu melihat bahwa kegiatan kursus atau pelatihan dai dan mubalik itu sebagai bentuk tanggung jawab dalam rangka regenerasi kader. Regenerasi kader dakwah dan mubalik. Nah, satu yang menjadi sorotan FKLD adalah standarisasi pendidikannya. Itu yang menyemangati, bukan standarisasi mubalik. Karena mubalik itu nggak bisa distandarkan. Setiap orang itu memiliki gaya dalam berceramah misalnya. Itu kan nggak bisa distandarkan. Ustadz Rakimin misalnya gaya ceramahnya seperti apa itu nggak bisa dipaksakan ke saya. Saya terus memaksakan orang lain untuk ngomongnya seperti saya juga nggak bisa. Jadi yang distandarkan itu pendidikannya. Itu yang menjadi gagasan dari hasil rapat kerja FKLD tahun 92. Hasil rapat kerja itu dibawa ke Gubernur Suryadi Sudirja saat itu. Ketika disampaikan ke gubernur, maka kemudian pada tahun 93, Gubernur Suryadi Sudirja itu mengeluarkan Pergub, Peraturan Gubernur tentang Pendidikan Kader Mubalik, PKM. Jadi pakai Pergub ya? Pergub. Jadi kalau hierarki undang-undang, hierarki perundang-undangan itu kan, kalau di tingkat daerah itu tertinggi itu kan Perda. Di bawah Perda itu Pergub. Di bawah Pergub baru kemudian ada Kepgub, Keputusan Gubernur atau Instruksi Gubernur. Kodi saja pendiriannya pakai Pergub, tapi kepengurusannya pakai Kepgub, Keputusan Gubernur. Nah, PKM ini pendiriannya berdasarkan Pergub. Pergub, Peraturan Gubernur nomor berapa nanti bisa kita lihat di catatan Kodi di era Gubernur Suryadi Sudirja. Tahun 1993. Tahun 1993, berarti 31 tahun yang lalu. 31 tahun yang lalu, itu orang-orang tua kita itu memiliki gagasan tentang standarisasi pendidikan mubalik. Nah, kalau kita cermati, Pergub pada saat itu ada yang menarik. Pertama adalah tentang standar lulusan mubalik. Jadi materi pelatihannya, kurikulum pendidikannya itu diberikan kebebasan, tetapi standar lulusannya itu harus memiliki kesamaan. Pertama itu standar kompetensi terkait dengan penguasaan, pemahaman, dan penalaran tentang ajaran Islam sebagai materi dakwah. Jadi kan mubalik itu ya harus tahu Quran, tahu hadis, tahu fikih, tahu hukum Islam gitu kan. Karena itu menjadi materi dakwah. Kalau nggak tahu itu ya apa yang mau diomongin? Apa yang mau disampaikan? Nah iya, saya kalau nggak ngerti ya ngapain gitu kan. Kata anak sekarang ini tong kosong nyaring bunyinya. Jadi cuman berisik tapi nggak ada isinya. Nah, yang kedua kemampuan memahami disiplin ilmu dakwah. Di situ ada kajian-kajian tentang fikih dakwah, psikologi dakwah, sosiologi dakwah, ilmu dakwah sebagai rumpun akademik yang harus setidaknya dikuasai oleh mubalik dan dai. Yang ketiga, kompetensi terkait dengan kemampuan menyampaikan dakwah melalui pendekatan tablik. Lulusan PKM ya harus ceramah, harus bisa pidato. Terus yang keempat itu kemampuan melakukan kajian melalui penulisan informasi dakwah. Jadi ya bisa nulis. Terus yang terakhir itu kemampuan mengelola lembaga dakwah. Karena mahasiswa yang mengikuti PKM itu pada saatnya dia akan kembali ke ormasnya. Jadi PKM itu sebetulnya dulu itu mirip dengan gagasan dinamisasi madrasah dulu di era Ali Sadikin tahun 74. Jadi tempat di mana para dai, para mubalik itu dilatih, kemudian dikembalikan ke ormasnya masing-masing. Dia bisa melakukan gerakan pendidikan yang sama. Itu semangat dulu lahirnya PKM yang diinisiasi oleh Forum Komunikasi Lembaga Dakwah FKLD Provinsi DKI Jakarta tahun 92. Yang kemudian
diterbitkan melalui Pergub DKI tahun DKI. 93. 3. Itu. Ya, terkait dengan ini kan PKM ini kan pendidikan non formal, Ustadz ya. Iya. Kalau dari segi komposisi kurikulumnya, alhamdulillah sampai sekarang tetap ya. Sehingga alumni-alumni kita itu alhamdulillah kompetensinya semakin kesini semakin meningkat gitu ya. Nah, saya sendiri dulu PKM 13 waktu pas di JIC ya. 13 itu 2006. berarti tahun 2006. 2006 gitu ya. Sekarang angkatan 31 dan alhamdulillah intensitas kualitas perkuliahannya semakin meningkat gitu. Nah, terkait dengan dulu input itu kan kalau saya ingat di angkatan saya itu Ustadz ya, PKM 13 itu kan dari segi usia itu juga tidak terlalu dibatasi ya, bahkan ibu-ibu guru TPQ, guru taklim gitu ya, intinya pegiat dakwah lah atau yang mau itu masuk semua, sehingga teman saya itu ada yang milenial banget dan ada yang kolonial banget. Ada yang jadul gitu. Ada yang jadul. Ya, nah sekarang kota terbatas harus tetap dijaga kualitasnya, sehingga pembatasan itu harus kita lakukan. Nah begini Ustadz, belakangan ini kan masyarakat kan suka bingung itu membedakan PKU pendidikan kader ulama, terus kemudian ada PKM, PDU pendidikan dasar ulama, dan ada PKM gitu ya. Nah itu perbedaan PKM dengan PDU PKU yang diselenggarakan MUI itu di mana Ustadz? Dari segi kurikulumnya gitu. Ini sebetulnya begini, kalau kita runtut sejarah itu, PKM PKU itu bentuk dari kolaborasi. Bentuk dari kolaborasi dan sinergi antara Kodi, FKLD, dan MUI. Nah, supaya tidak ada overlap. Kalau tidak ada koordinasi, kan orang bisa melakukan hal yang sama, gitu kan. Tetapi karena ada koordinasi, orang bisa melakukan sesuatu yang tidak sama, tetapi bermuara kepada tujuan yang sama. Saling melengkapi ya? Iya, saling melengkapi. Misalnya begini, ini yang saya katakan sebagai bentuk kolaborasi dan sinergi. PKM itu mengambil opsi pelatihan atau pendidikan kemubalikan. Kita tahu bahwa dakwah itu spektrumnya kan luas. Bisa bil lisan, bisa bil kitabah, bisa bil hal. Tetapi tablik itu dia mengambil wilayah yang lebih sempit dari dakwah. Karena itu ada kemampuan untuk berkomunikasi secara verbal melalui komunikasi massa, yakni berceramah di hadapan banyak orang. Nah, PKM mengambil porsi itu. Sementara PKU ini digulirkan bersamaan. Antara PKM dan PKU itu digulirkan bersamaan. Sementara PKU itu mengambil porsi sebagai pendidikan dan pelatihan bagi kader ulama. Ibaratnya produsennya itu adalah PKU, ya kan? Salesnya itu adalah PKM. Kalau kita menggunakan bahasa marketing. Jadi yang tahu produk itu PKU, tetapi yang bisa memasarkan produk itu adalah PKM. Karena ulama itu kemampuannya pada substansi, sementara mubalik itu kemampuannya pada metodologi dan komunikasi. Ini saling melengkapi. Walaupun kenyataannya ya ulama ya mubalik, mubalik ya ulama. Ya. Itu kan praktek di lapangannya ya ulama ya mubalik, mubalik ya ulama. Tetapi dalam konteks manajemen pendidikan itu ada kekhususan yang dibuat. Jadi PKU lebih berkonsentrasi kepada pendidikan kader ulama, yang ahli fatwa, yang mengerti hukum Islam, yang bisa menjawab persoalan-persoalan keumatan terkait dengan penguatan dirosah Islamianya. Sementara mubalik ini atau PKM ini memberikan penguatan kepada upaya persuasi, mengajak orang, menyadarkan orang, membimbing orang untuk tetap istiqomah dalam jalan Allah, ya kan? Dan kemudian tetap tertarik dalam dakwah, mempromosikan, menciarkan. Jadi ini sesuatu yang kolaboratif. Kalau orang tidak paham, ini overlap. Nah, karena itu kita beri pemahaman. Ini enggak.
PKM dan PKU itu bentuk kolaborasi dan sinergi antara Kodi dan MUI DKI. Ini namanya saling melengkapi. Gitu. Ya, alhamdulillah sampai hari ini mahasiswa kita baik yang input maupun output, jadi mereka ada yang lulus dari PDU, PKU, kemudian ngambil PKM, dan ada juga alumni kita, ya bukan ada, banyak alumni kita yang lulus dari PKM, kemudian mereka memperkuat keislamannya di PDU maupun di PKU. Ya, saya kira kolaboratif ya. Ya, saya kira itu sesuatu yang lumrah, karena hakikatnya begini, mubalik itu kan harus memiliki kekuatan dalam materi. Nah, begini Ustadz, kita mau nanya juga yang terkait dengan dinamika perjalanan PKM. Ketika awal berdiri tahun 93, lalu dalam proses perjalanannya kan tentu kan ada grafik ya, yang saya kira bisa diceritakan ke publik gitu, terkait dengan perjalanan PKM. Berkaitan dengan perjalanan itu kan tentu panjang ya. Misalnya peserta PKM ini kan tidak dibatasi di awal-awal itu. Jadi usia yang tadi disebut Ustadz itu usia milenial ada, kolonial itu ada. Ya istilah sebenarnya nggak yang bagus itu bukan kolonial, istilah usia tua lah. Gitu. Ya, kolonial bagus juga lah. Karena lahir zaman Belanda. Nah, kenapa? Karena kalau kita amati segmentasi dakwah itu ternyata seperti klaster. Jadi ada klaster usia remaja, itu yang mungkin lebih efektif kalau kemudian didekati oleh mubalik yang usianya itu hampir sama. Jadi kesannya itu nanti seperti dia seorang kawan. Betul. Kalau remaja didekati oleh orang yang sudah usia lanjut itu kan kesannya tidak seperti tepat, orang tua dan anak, jadi seperti menasehati. Nah, ada klaster usia lanjut yang bisa didekati dengan orang yang seusia lanjut juga dengan bahasa yang sama. Jadi PKM itu dulu itu ya minimal lulusan SLTA atau pesantren, ya kan? Sudah gitu doang. Ya gitu aja ya. Nggak ada maksimalnya, karena hadis Nabi ya minal mahdi ilal lahdi ketika menuntut ilmu kan gitu. Jadi kalau kita melakukan pembatasan itu seperti kita mengingkari hadis itu. Makanya nggak dibatasi. Tapi kan itu pikiran setiap masa kepemimpinan PKM itu akan berubah. Nah, grafik di berikutnya peserta itu ada pembatasan. Jadi dibatasi usia saat itu kalau nggak salah 55 tahun. Usia efektif atau produktif berdasarkan usia masa kerja. Jadi di atas 55 tahun itu kita anggap sudah tidak produktif. Nah, terus pernah PKM itu dibatasi usia 40 tahun. Itu namanya pendidikan kader. Masa kader itu usianya sudah tua-tua. Jadi kader itu kita batasi sampai dengan 40 tahun. Ini istihad saja, melihat dinamika. Di tahun sekarang itu dibatasi di usia berapa saat? Angkatan 45. 45. Jadi 1945, minimal 19, maksimal 45. Ya, jadi pembatasan usia itu sebetulnya dinamika dari setiap angkatan, melihat evaluasi dari angkatan sebelumnya dan lain sebagainya. Tapi intinya begini, PKM itu mengakses seluruh aspirasi atau keinginan masyarakat untuk mendapat pendidikan dakwah. Gitu. Karena memang kita harus akui ada kelompok yang bisa didekati dengan usia tertentu, ada yang harus didekati dengan usia yang semakin rata. Terutama dakwah-dakwah yang kalau sekarang dulu kan orang ceramah itu kan di podium. Sekarang sudah menggunakan pendekatan yang lain. Misalnya ada konseling di situ, sudah ada Zoom di situ, sudah ada sesuai dengan perkembangan teknologi dan platform digital. Jadi ini grafik itu dari segi peserta. Dari segi kurikulum, standar kompetensinya tetap tidak berubah. Jadi di PKM itu kalau kita amati dari pertama sampai akhir itu standarnya tidak berubah. Orang tahu Islam, orang tahu dakwah, orang bisa ceramah, orang bisa menulis, orang bisa mengelola lembaga dakwah. Kan itu 5. Dan ini ya, peka terhadap kondisi aktual. Jadi 5 ini berat loh. Jadi bisa tahu Islam, tahu dakwah, bisa ceramah, bisa menulis, bisa mengelola lembaga dakwah. Nah, di setiap angkatan kadang 5 kompetensi ini
tidak tercapai secara sepenuhnya. Artinya dukungan kurikulum dan mata kuliah itu tidak bisa mengakses lima-limanya secara imbang, secara proporsional. Kadang materi Islamnya lebih kuat, sehingga kemudian orang terkesan, loh apa bedanya dengan PKU? Kadang materi tabliknya banyak, gitu kan. Jadi ini sesuai dengan alokasi jam pada setiap angkatan. Nah, pematerinya itu juga berubah-ubah. Tetapi kita menggunakan prinsip begini di PKM pengalaman saya, tuh dosen PKM itu adalah dosen yang memiliki kapasitas dua. Pertama adalah akademisi, yang kedua praktisi. Dosen PKM itu ya secara akademik dia kompeten, kompeten. Secara praktisi dia memang dai dan mubalik yang aktif di tengah masyarakat. Kalau di kampus itu kan kecenderungannya murni akademisi murni. Teori, kalau di PKM itu ya dosen itu setidaknya memiliki dua aspek itu, akademisi dan praktisi. Ya. Dan alhamdulillah kita komposisi teori dengan praktek itu sangat memadai ya, bahkan mendapat penugasan di lapas, rutan gitu ya. Itu kalau penugasan lapas dan rutan itu dari sejak kapan itu, Sir? Penugasan lapas dan rutan itu mungkin di pertengahan tahun 2000-an. Tahun 2000-an ya. Praktikum itu kan bagian dari dinamika pembelajaran. Ya. Jadi dulu pernah di tahun berapa ya, angkatan ke-9 kalau nggak salah, itu prakteknya itu di tengah-tengah masyarakat. Jadi selama 1 minggu dia mahasiswa itu berada di tengah masyarakat, kemudian mengisi kegiatan ceramah di tengah masyarakat di beberapa masjid, kuliah subuh, ya kan, ceramah ba'da asar, ceramah ba'da isya, gitu kan, itu keliling itu di daerah Losari Cirebon, sehingga kemudian aktivitas mahasiswa itu mendapat hampir kesempatan. Terus pernah juga praktikum dalam bentuk penugasan di LP, di lapas, selama 1 bulan penuh di bulan puasa. Itu lapas narkotika, lapas Cipinang, lapas Pondok Bambu, lapas Salemba Jakarta Pusat, rutan Cipinang, rutan Pondok Bambu, dan rutan Jakarta Pusat. Jadi Ustadz bebas keluar masuk penjara ya? Iya, tanpa perlu ada kasus. Tanpa perlu ada kasus. Jadi prinsipnya itu cepat masuk, cepat keluar. Itu memberikan pengalaman yang saya kira pengalaman pribadi ya, bagi mereka yang tidak pernah terjun, itu pengalaman ceramah. Kalau praktikum di kelas itu kan sudah sering ya Ustadz ya, kita dan wajib itu ya. Spesial Ustadz, rata-rata banyak yang terkesan ya. Ya, saya termasuk yang angkatan 13 yang dulu 2006 itu mendapat penugasan terus berlangsung. Akhirnya saya terlibat dalam perintisan program pesantren di Rutan Cipinang ya. Bahkan Rutan Cipinang itu sampai sekarang itu berdiri pesantren namanya Pesantren At-Taubah. Dan dulu juga ada pembinaan rohani untuk kasus-kasus tipikor itu di situ. Nah, artinya berkelanjutan terus. Nah, sampai sekarang di lapas perempuan. Nah, artinya sebagai bentuk penguatan praktek dari kurikulum PKM itu memang cukup efektif ya untuk mereka itu betul-betul eksis dan kompeten. Di LP narkotika itu ada pesantren lapas itu di LP narkotika itu yang mengisi itu semuanya alumni PKM. Dulu juga awalnya dari penugasan. Itu juga terjadi di lapas narkotika. Ya, ada satu lagi nih Ustadz. Ini kalau orang masuk PKM, satu yang sangat mengesankan lagi adalah studi orientasi dakwah. Nah, ini kan luar kota ya, sebuah studi orientasi yang sangat luar biasa ya. Teori-teori yang kita dapatkan selama di kelas itu kemudian kita berwisata, dan kemudian artinya wisata dakwah ya, berkunjung ke pesantren dan sebagainya. Nah, ini orientasinya apa nih Ustaz, kegiatan ini? Di awal program PKM di angkatan-angkatan awal memang tidak ada kegiatan orientasi. Jadi kan kegiatan orientasi itu kan bagian dari dinamika pembelajaran.
Baru kemudian setelah di atas tahun 2000 itu sekitar tahun 2006, 2005, 2005, 2000, ya sekitar 2005 itu sudah mulai dirintis. Sebetulnya awalnya itu semangatnya semangat dialog. Jadi perkuliahan di luar kelas. Jadi jangan diartikan kalau kemudian ada studi orientasi itu kayak jalan, enggak. Itu perkuliahan di luar kelas. Misalnya kita mengunjungi pesantren, kita berdialog dengan pimpinan pesantren berkaitan dengan dinamika pendidikan dan tantangan pesantren dalam dinamika pendidikan nasional. Kalau kita berkunjung ke misalnya ke kampus, nah, atau ke lembaga dakwah, kita juga berdialog tentang dinamika organisasi dakwah. Jadi, kalau kita berkunjung ke pemerintah, itu juga kita bicara tentang studi kebijakan pemerintah setempat dalam kaitan kehidupan mental spiritual. Jadi itu konsepnya itu kuliah jarak jauh. Tapi memang di situ ada refreshing. Refreshing itu bonus. Tapi bonusnya itu bukan bonus yang asal, bonus yang bermanfaat. Setidaknya apa? Membangun kebersamaan. Karena ketika di perjalanan itu kebersamaan itu tumbuh, saling mengenal di antara kita, itu kan. Kemudian ada keakraban. Nah, keakraban ini itu menjadi modal sosial. Gitu. Kenapa ada integritas? Karena ada keakraban. Nah, ini. Jadi lebih kolaboratif, ya, lebih bisa bersinergi dan menginspirasi seluruh mahasiswa, karena gerak dakwah itu ada dalam dunia pendidikan, ada dalam dunia yang lain gitu, ekonomi gitu, sehingga tempat-tempat itu menginspirasi. Jadi gerak dakwahnya semakin luar biasa. Pemirsa Koditok dimanapun Anda berada, PKM itu adalah pendidikan non formal yang dilaksanakan kurang lebih 8 bulan dengan komposisi 60 kali pertemuan, ya, dan itu pertemuan di kelas dan ditambah dengan praktek-praktek di kelas dan juga praktek di lapangan. Jadi ini sangat strategis. Mereka akan mendapatkan akta mubalik, ya. Dari akta mubalik ini sesungguhnya menunjukkan, membuktikan bahwa mereka itu kompeten untuk tablik, untuk dakwah di tengah masyarakat. Nah, terima kasih Ustadz telah memberikan banyak informasi terkait dengan sejarah berdirinya PKM, ya, dan termasuk dinamika dari tahun ke tahun yang sampai sekarang sudah angkatan ke-31, ya, tahun 2024 PKM 31. Dan alhamdulillah kita tetap jaga kualitasnya ini, dan mudah-mudahan siapapun pimpinan atau pengurus Kodi, kualitas ini akan terus terjaga. Dan dari outputnya, alhamdulillah mereka seluruh alumni eksis di lapangan, dan sekarang ini dikoordinir dan melembaga dalam satu wadah lembaga dakwah yang bernama Lembaga Alumni Syiar Dai Indonesia, SIDAI. Mari bergabung dengan PKM, masuk di PKM supaya kita lebih kompeten dalam tablik, dan mari kita bersama-sama berdakwah, menghidupkan keagamaan di tengah masyarakat. Terima kasih Ustadz sudah membersamai Koditok hari ini, ya. Ini pemret sekaligus narasumber gitu. Satu lagi. Jadi di PKM itu ada logo. Logo itu dibuat oleh almarhum Bapak Endang Basri Ananda atau Pak Eba, dikenal dengan Pak Eba. Itu logonya itu kaligrafi. Jadi logo PKM itu kaligrafi la dina illa bid-dakwah. Jadi tidak ada agama kecuali dengan dakwah. Itu logonya PKM itu la dina illa bid-dakwah. Itu saya kira harus menjadi semangat bahwa dakwah ini sesuatu yang menjadi amanat Rasulullah SAW. Nah, itu dilaksanakan. Kalau tidak ada dakwah, maka tidak ada agama. Konsepnya itu. Baik. Dan mudah-mudahan apa yang telah kita sajikan buat masyarakat ini bermanfaat untuk mengenal PKM, dan jangan lupa bergabung dengan PKM, bergabung dengan Kodi, bergabung dengan Syiar Dai Indonesia. Terima kasih, kita akan ketemu pada episode yang lain.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.